masuk ke acara perkembangan embrio. Pertama, ada perkembangan embrio di dalam saluran reproduksi induk. Embrio sudah mulai berkembang di dalam telur pada saat telur tersebut masih di dalam saluran reproduksi induk yang dimulai dari 3 sampai 15 menit setelah ovulasi, yaitu setelah terjadinya fertilisasi dan pembentukan zigot. Perkembangan embrio dimulai dengan pembelahan sel pertama setelah 3 sampai 5 jam ovulasi. Terus ada proses gastrulasi atau pembelahan sel. Pertama ada germ sel yang membelah diri dari satu sel menjadi 2 sel, kemudian lanjut menjadi 4 sel di dalam ismus, kemudian lanjut menjadi 16 sel di dalam uterus, kemudian lanjut sampai 256 sel di dalam uterus bagian akhir dan disebut sebagai blastoderm. Jadi setelah blastoderm ini akan menyebar ke seluruh yolk dan berdiferensiasi menjadi 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan luar atau ectoderm dan lapisan dalam atau endoderm. Kemudian ada lapisan ketiga yaitu mesoderm yang akan terbentuk pada saat perkembangan embrio di luar tubuh induk. Kemudian yang kedua ada perkembangan embrio di luar tubuh induk. Setelah oviposisi, perkembangan embrio di dalam telur itu akan berhenti atau stagnan. Kemudian perkembangan embrio ini akan kembali berlanjut apabila adanya kondisi lingkungan yang sesuai seperti suhu, kelembaban, dan juga sirkulasi udara. Pada awal penetasan, blastoderm ini akan membentuk lapisan-lapisan atau morula, membentuk 3 lapisan inti. Yang pertama ada lapisan luar atau ectoderm. Ini akan berkembang menjadi kulit, bulu, punggung, kaki, dan juga sistem syaraf. Terus yang kedua ada lapisan tengah atau mesoderm, akan berkembang menjadi tulang, otot, darah, dan juga organ kelamin. Dan yang terakhir adalah lapisan dalam atau endoderm yang akan berkembang menjadi traktus digestivus, organ pernapasan, dan juga secretorius. Selanjutnya adalah selaput ekstraembrional. Jadi selama penetasan itu embrio tidak memiliki hubungan langsung dengan induknya, sehingga zat-zat makanan untuk pertumbuhan embrio itu berasal dari telur itu sendiri. Penyerapan zat-zat makanan dan metabolisme pada perkembangan embrio dibantu dengan membran ekstraembrional yang terdiri dari 3 membran. Yang pertama ada amnion dan chorion. Amnion itu adalah membran yang menyelimuti embrio yang merupakan kantong berisi cairan transparan yang berfungsi untuk melindungi embrio dari benturan fisik dan memelihara embrio sehingga dapat bergerak bebas selama perkembangan embrio. Kemudian ada chorion. Chorion itu merupakan membran yang menyelimuti secara keseluruhan. Terus yang kedua ada yolk sac atau kantung kuning telur. Membran ini menghasilkan enzim protease yang berfungsi untuk mengubah protein kuning telur menjadi asam amino sehingga dapat diserap oleh embrio. Kemudian ada allantois. Allantois itu merupakan membran yang melindungi embrio dan berfungsi sebagai sistem sirkulasi. Ada 3 sistem sirkulasi yang terjadi pada allantois. Yang pertama adalah respirasi. Respirasi yaitu mengalirkan oksigen ke dalam darah embrio dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua ada digesti, membantu digesti albumen dan absorpsi kalsium dan fosfor dari tabang. Dan yang terakhir itu sebagai ekskresi, yaitu membuang hasil ekskresi dari ginjal embrio dan menampungnya di rongga allantois. Selanjutnya ada perkembangan embrio pada puyuh, terjadi selama 18 hari. Pada hari pertama terjadi masa kritis, yaitu pembentukan peta takdir atau jantung. Terus ada area ovaka atau bakal organ, vesikulata atau pembuluh darah. Kemudian pada hari kedua jantung mulai berdenyut dan pembuluh darah mulai berfungsi. Yang ketiga terjadi pembentukan pembuluh umbilikus atau pusar. Yang keempat terjadi pembentukan kepala, paruh rawan, kaki, punggung, dan juga hati. Pada hari kelima terjadi pembentukan organ kelamin dan saluran reproduksi. Pada hari ke-6 paruh mulai mengeras. Kemudian pada hari ke-7 sampai 8 terjadi pembentukan folikel bulu halus di tubuh.
Dan pada hari ke-9 terjadi perkembangan tulang dan organ dalam. Kemudian hari ke-10 terbentuknya kelopak mata dan lubang hidung. Pada hari ke-11 alantois mencapai ukuran yang maksimal. Pada hari ke-12 folikel bulu mulai tumbuh di sekitar kelopak mata dan indera pendengaran. Kemudian pada hari ke-13 kepala akan menghadap ke sayap kanan dan amnion mulai berkurang. Pada hari ke-14 pembuluh darah di alantois masuk ke dalam tubuh embrio dan amnion habis. Kemudian pada hari ke-15 yolk-sac masuk ke dalam tubuh embrio. Pada hari ke-16 yolk-sac habis, kerabang rapuh, embrio sudah bernapas menggunakan paru-paru, warna bulu menyesuaikan genetik. Pada hari ke-17 terjadi piping atau mematuk-matuk kerabang. Dan hari ke-18 terjadi DOC yang menetas. Sekian pemaparan materi tentang perkembangan embrio dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.